Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk lagi pada materi kuliah tentang fisiologi hewan. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fisiologi otot. Karena fisiologi otot sendiri cukup banyak materinya, maka Bapak memisahkannya menjadi dua bagian penting pada materi pertemuan yang berbeda. Fisiologi sistem otot bagian pertama, dan minggu depan kita akan masuk ke fisiologi sistem otot pada bagian yang kedua. Nah, fisiologi otot ini sendiri penting untuk dipelajari agar kalian bisa memahami tentang bagaimana mekanisme fisiologi otot yang ada pada tubuh hewan maupun manusia. Otot sendiri merupakan jaringan pada tubuh hewan atau manusia yang mampu berkontraksi, sehingga otot ini sering disebut sebagai alat gerak aktif, berbeda dengan sistem rangka. Kalau rangka itu adalah alat gerak pasif, sementara otot sendiri adalah alat gerak aktif. Karena memiliki kemampuan berkontraksi inilah yang menyebabkan otot kita dapat melakukan berbagai gerakan, baik sekuat tinju maupun sehalus kedipan mata. Itulah peran otot. Mata dia bisa bola mata bisa berputar atau kita bisa melakukan kedipan mata, itu karena ada peran otot yang ada di sekitar mata yang punya peranan besar dalam kehidupan, mendukung kehidupan baik hewan maupun manusia. Begitu juga otot-otot lain yang terletak pada tubuh hewan maupun manusia. Nah, mengapa otot disebut bisa bergerak aktif atau sebagai alat gerak aktif? Ada dua alasan yang bisa dikemukakan untuk memperkuat pertanyaan ini, untuk menjawab pertanyaan ini, yaitu karena otot memiliki senyawa kimia, yaitu protein aktin dan miosin yang membentuk aktomiosin dan mempunyai sifat yang lentur dan mampu memendekkan serabut ototnya saat kontraksi dan memanjangkannya saat relaksasi atau kembali pada posisi semula. Nah, alasan yang kedua adalah karena otot menempel pada tulang dan bergerak dengan otomatis tulang atau rangka pada tubuh hewan maupun juga pada tubuh manusia akan ikut bergerak. Itulah sebabnya otot ini dia sering disebut sebagai alat gerak aktif pada tubuh hewan maupun manusia. Lagi-lagi, kenapa otot disebut sebagai alat gerak aktif? Karena otot sendiri dia dapat melakukan kontraksi maupun dia bisa melakukan aktivitas relaksasi untuk kembali seperti semula. Nah, itulah peran otot yang menyebabkan otot ini menyebabkan kita hewan atau manusia bisa melakukan aktivitas atau bisa melakukan pergerakan dengan maksimal. Nah, kalau kita berbicara tentang jaringan otot, itu pada tubuh hewan maupun manusia itu meliputi 40 sampai dengan 50% dari bobot tubuh kita. 40%-nya adalah otot rangka yang sangat mendominasi, dan 10% sisanya adalah otot polos dan otot jantung. Nah, otot ini sendiri mempunyai 4 sifat utama yang kemudian dia disebut sebagai alat gerak aktif pada tubuh, baik tubuh hewan maupun manusia. Yang pertama adalah otot itu dapat dirangsang atau yang dikenal dengan iritabilitas. Kedua, otot dapat berkontraksi atau kontraktilitas. Ketiga, otot sendiri dapat diregangkan atau yang disebut dengan ekstensibilitas. Dan yang keempat adalah otot dapat kembali ke ukuran semula yang dikenal dengan elastisitas. Itulah kemudian yang menjadi empat alasan utama, irritabilitas, kontraktilitas, ekstensibilitas, dan elastisitas. Empat sifat umum yang ada pada otot inilah yang menyebabkan otot itu disebut sebagai alat gerak aktif. Nah, karena disebut sebagai alat gerak aktif, maka peranan otot bagi kehidupan manusia maupun hewan itu sangat-sangat penting sekali. Diakibatkan yang didukung oleh empat sifat dari otot ini. Nah, ini adalah contoh respon otot untuk bergerak setelah menerima rangsangan. Ini adalah otot rangka yang menempel pada rangka. Jadi pada saat misalkan menerima rangsangan panas,
ditikam atau dicubit, tentunya otak akan memerintahkan sel saraf untuk kemudian memerintahkan otot bergerak, dan pergerakan itu disesuaikan dengan tanggapan dia terhadap rangsangan. Apakah rangsangan panas, atau rangsangan dingin, atau dicubit, dicolek, atau disentuh, dan sejenisnya, sehingga otot sesegera mungkin atas perintah dari sel saraf akan melakukan pergerakan untuk menghindar. Nah, bagian-bagian dari serat otot, kalau kita lihat seperti gambar, setelah di bawah mikroskop maka akan terlihat miofibril tampak seperti pita gelap dan terang yang bersilangan seperti yang terlihat pada gambar kanan sebelah atas, di mana pita gelap dibentuk oleh miosin dan pita terang dibentuk oleh aktin, troponin dan tropomiosin yang merupakan protein kontraktil, di mana jejaring kantung dan tubulus yang terorganisir pada jaringan otot disebut dengan retikulum sarkoplasma. Nah, retikulum sarkoplasma ini terdiri dari tubulus-tubulus yang sejajar dengan miofibril seperti yang tampak pada gambar kanan paling bawah, yang dan juga bagian atas, di mana pada garis Z dan zona H bergabung membentuk semacam kantung. Nah, retikulum sarkoplasma ini merupakan tempat penyimpanan ion kalsium. Selain retikulum sarkoplasma, seperti yang terlihat pada gambar kanan bawah, ada semacam saluran berwarna kuning, itu adalah disebut dengan tubulus transversal atau biasa dikenal atau disingkat dengan tubulus T. Nah, ini merupakan saluran untuk berpindahnya cairan yang mengandung ion kalsium. Nah, tubulus T maupun retikulum sarkoplasma ini memiliki peranan penting dalam metabolisme, eksitasi, dan kontraksi yang dilakukan oleh otot pada tubuh, baik pada tubuh hewan maupun pada tubuh manusia. Itulah bagian-bagian dari serat otot yang kemudian dia memiliki fungsi-fungsi tersendiri untuk membantu melakukan kontraksi, kemudian membantu juga melakukan aktivitas relaksasi dan dua sifat lainnya dari otot. Nah, adapun sumber energi otot, sumbernya berupa ATP atau adenosin trifosfat sebagai satuan pertukaran energi intraseluler. Otot berasal dari ADP atau adenosin difosfat, merupakan defosforilisasi hidrolisis dari ATP melalui reaksi yang membutuhkan oksigen atau reaksi aerob. Nah, ada 3 sumber ATP pada kontraksi otot. Yang pertama adalah kreatin fosfat. Jika kita lihat pada gambar ditambah dengan ADP maka akan menghasilkan kreatin dan ATP. Kemudian yang kedua adalah fosforilasi oksidatif, merupakan proses metabolisme dengan penggunaan energi yang dilepaskan dari oksidasi nutrien berupa asam lemak dan asam amino seperti yang terlihat pada gambar di samping kanan, untuk kemudian menghasilkan adenosin trifosfat sebagai sumber energi. Yang ketiga adalah glikolisis, adalah proses oksidasi glukosa menjadi asam pirofat. Dan kalau kalian sudah pernah membaca tentang siklus Krebs, inilah siklus Krebs, asam pirofat merupakan proses awal untuk pembentukan energi ATP dan ADP. Nah, sering terjadi kelelahan otot itu dikarenakan penumpukan asam laktat yang kehabisan energi serta kehabisan oksigen. Nah, untuk itu perlu ada masa pemulihan yang dibutuhkan dengan membutuhkan oksigen untuk oksidasi asam laktat menjadi asam pirofat, untuk kemudian sebagai sumber awal proses siklus untuk menghasilkan energi berupa ATP maupun ADP, dan resintesis kreatin fosfat dan membentuk ATP sebagai cadangan bagi energi otot. Nah, itulah makanya kenapa ada proses kontraksi pada saat terjadi mengalami kelelahan, maka nanti ada yang namanya proses relaksasi. Mungkin seperti itu juga kalau kita melakukan senam dan sebagainya, ada proses relaksasi juga untuk bagaimana mengembalikan kebugaran. Kemudian ada dikenal dengan reaksi Lehman. Reaksi Lehman adalah pembentukan ATP kembali dari ADP dan kreatin fosfat yang berada pada sarkoplasma, disebut dengan reaksi Lohmann. Reaksi Lohmann ini melibatkan enzim yang bertugas untuk melakukan transfer kreatin fosfat pada sarkoplasma.
Nah, hasil dari reaksi Lohmann ini berupa ATP dan kreatin sebagai sumber energi bagi otot. Kemudian reaksi Lohmann penting saat otot mengalami kelelahan sehingga ATP dapat segera disintesis kembali untuk kemudian mengalami kebugaran. Nah, saat otot mengalami kelelahan, maka kalsium yang dihilangkan dengan faktor relaksasi melalui kegiatan retikulum endoplasma sebagai pompa kalsium. Itulah makanya pada saat terjadi kontraksi, kemudian untuk memulihkan itu dengan melalui proses yang namanya relaksasi. Karena di dalam pada saat proses relaksasi itulah maka kalsium akan dihilangkan dengan faktor relaksasi melalui kegiatan retikulum endoplasma, di mana retikulum endoplasma ini sebagai pompa kalsium untuk kemudian memisahkan dua protein yang tadinya berperan untuk kontraksi otot, yaitu aktin dan miosin. Nah, ini adalah proses umum dari kontraksi otot, di mana pada ujung saraf seperti yang terlihat pada gambar ada segitiga berwarna merah. Ujung saraf dilepaskan neurotransmitter acetylcholine itu pada segitiga berwarna merah, dan acetylcholine ini akan bekerja pada membran serabut otot dan membuka gate natrium. Gate natrium itu seperti pintu yang tampak pada gambar berwarna biru. Masuknya ion natrium dalam jumlah banyak memulai terjadinya aksi potensial pada membran otot. Nah, aksi potensial yang terjadi di membran otot itu pada akhirnya sampai kepada bagian tengah otot yang kemudian menstimulasi retikulum sarkoplasma. Retikulum sarkoplasma itu yang SR itu untuk warna oranye itu untuk melepaskan ion kalsium. Ion kalsium dianalogikan dengan titik-titik berwarna hitam. Nah, pelepasan ion kalsium itu selanjutnya akan berikatan dengan troponin C dan ion yang mengawali ikatan antara aktin dan miosin. Nah, ikatan antara aktin dan miosin ini yang menyebabkan kedua filamen itu saling menarik seperti yang terlihat pada gambar kanan yang paling bawah, di mana kedua filamen ini akan saling menarik ke arah tengah sehingga itulah terjadinya mekanisme kontraksi otot. Itulah di mana otot sedang bekerja. Nah, setelah beberapa waktu ion kalsium ini akan dipompa kembali oleh retikulum sarkoplasma, lalu kemudian terjadi pelepasan ikatan antara aktin dan miosin, dan peristiwa inilah yang disebut dengan relaksasi. Itulah proses umum yang terjadi pada kontraksi dan relaksasi otot, sehingga pada saat kontraksi terjadi penyatuan antara protein aktin dan miosin sehingga menyebabkan otot itu bisa menggerakkan tubuh kita atau tubuh hewan, dan kemudian pada saat terjadi kelelahan ada yang namanya proses relaksasi, di mana proses relaksasi ini adalah proses pemisahan antara aktin dan miosin. Nah, kontraksi dan relaksasi otot untuk lebih spesifik seperti yang terlihat pada gambar, di mana aktin yang berikatan dengan kepala miosin yang juga mengandung ATPase, enzim untuk memecah ATP menjadi ADP sehingga menghasilkan energi untuk menggerakkan aktin ke arah garis miosin. Inilah proses di mana terjadi kontraksi otot. Nah, demikian seterusnya sampai dengan impuls listrik berakhir dengan ion kalsium yang dipompa kembali oleh retikulum sarkoplasma sehingga tidak lagi terjadi ikatan ion kalsium, karena ikatan ion kalsium ini juga akan mengikat aktin dan miosin sehingga terjadi kontraksi. Nah, pada saat sudah tidak lagi kembali terjadi ikatan ion kalsium dan troponin C dan terbukanya binding site untuk kembali ke miosin pada aktin karena tertutup oleh tropomiosin, dan kejadian inilah yang disebut dengan relaksasi. Nah, kalau kita lihat kejelasannya, yaitu tampak pada gambar sebelah kanan bawah, di mana perbedaan antara relaksasi dan kontraksi. Terjadi kontraksi itu seperti terlihat pada gambar, penyatuan antara protein aktin dan miosin ke arah tengah sehingga itulah terjadi kontraksi, dan pada saat relaksasi
itu adalah proses terjadi pemisahan antara aktin dan miosin sehingga kembali seperti semula, seperti sebelum kontraksi otot. Nah, jenis-jenis otot yang dikenal baik pada hewan dan manusia misalkan ada 3 jenis otot berdasarkan struktur dan fungsinya, yaitu otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Otot rangka itu karena dia memang menempel pada rangka, dan otot polos dan otot jantung itu merupakan 2 jenis otot atau 2 tipe otot yang tidak menempel pada rangka. Jadi karena otot rangka dia menempel pada rangka, maka otot rangka ini sendiri sebagai alat gerak utama pada tubuh. Nanti jantung juga melakukan pergerakan ritmik dan fungsinya untuk memompa darah sehingga manusia maupun hewan itu dapat tetap beraktivitas. Nah, begitu juga otot polos, dia bekerja melakukan pergerakan karena otot polos ini biasanya otot polos itu berada pada misalkan saluran pencernaan seperti lambung, usus dan sebagainya, di mana di dalam otot polos itu dikendalikan oleh enzim. Karena ada enzim-enzim pencernaan yang kemudian dapat memecah protein, lemak, karbohidrat dan sebagainya, yang kemudian atas perintah dari enzim itulah yang menyebabkan otot polos dapat melakukan fungsinya dengan baik. Nah, ini contoh dari jenis-jenis otot dan pada dasarnya dan letaknya, seperti otot rangka karena dia memiliki peran utama untuk pergerakan tubuh. Kemudian otot jantung karena letaknya di jantung, yang seperti sudah Bapak katakan tadi bahwa dia punya fungsi ritmik yang berdebar setiap saat, itu karena debarannya itulah yang kemudian mengangkat darah dan oksigen untuk kemudian dapat fungsi tubuh dapat berjalan dengan baik. Dan juga otot polos misalkan letaknya pada saluran pencernaan seperti lambung. Nah, ini adalah perbedaan fundamental dari 3 jenis otot. Yang pertama, otot rangka dan otot jantung itu memiliki banyak inti, sementara otot polos hanya memiliki 1 inti. Kemudian otot rangka itu batas antara sel otot berupa tight junction sehingga saat kontraksi tidak menyebar ke otot lainnya, berbeda dengan otot jantung dan otot polos karena berupa gap junction sehingga saat berkontraksi dapat menyebabkan otot lainnya bergerak. Kemudian perbedaan lainnya adalah kontraksi otot rangka dan otot jantung otot rangka di bawah kesadaran karena diperintah oleh saraf dan otak, sementara otot jantung dan otot polos itu di luar kesadaran atau disebut sebagai saraf otonom karena tidak di atas perintah otak dan saraf. Perbedaan lainnya adalah aktivitas kontraksi dan relaksasi sangat bergantung kepada aktivitas saraf itu pada otot jantung dan otot rangka, sementara otot polos aktivitas kontraksi dan relaksasi itu sangat bergantung pada aktivitas enzim. Seperti yang sudah Bapak katakan sebelumnya bahwa misalkan di saluran pencernaan ada enzim-enzim yang fungsinya untuk memecahkan protein, lemak dan karbohidrat, maka dia berfungsi, enzim itu dia sangat pergerakan otot polos itu sangat bergantung kepada aktivitas enzim. Kemudian yang perbedaan berikutnya adalah retikulum sarkoplasma berkembang dengan baik yang mampu menyimpan ion kalsium yang banyak sehingga tidak bergantung pada ion ekstra seluler. Berbeda dengan 2 lainnya yaitu otot jantung dan otot polos, retikulum sarkoplasma tidak berkembang dengan baik sehingga ion kalsium sedikit dan bergantung pada ion ekstrasel. Nah, dan yang perbedaan yang nampak yang terakhir adalah terkait dengan protein kontraktilnya. Pada otot rangka dan otot jantung sama-sama memiliki protein kontraktil berupa aktin, miosin, troponim dan tropomiosin. Sementara pada otot polos tidak memiliki troponim, namun memiliki kalmodulin yang tidak dimiliki oleh otot jantung maupun otot rangka. Itulah kurang lebih perbedaan fundamental antara 3 tipe otot yang ada pada hewan maupun manusia, disesuaikan juga dengan fungsi dan peranan pada bagian-bagian tubuh yang dia berada, yaitu otot rangka, kemudian
otot jantung, dan yang terakhir adalah otot polos. Nah, kurang lebih inilah materi yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan tentang sistem otot di bagian yang pertama. Minggu depan kita akan lanjut lagi dengan materi-materi perkuliahan terkait dengan sistem otot pada pertemuan berikutnya. Nah, sekian dan terima kasih. Semoga materi kuliah ini dapat memberikan manfaat bagi kalian semua, sehingga kalian bisa memahami betapa pentingnya sistem otot, betapa pentingnya mempelajari mekanisme fisiologis dari kerja-kerja sistem otot, baik dalam hal kontraksi maupun relaksasi. Demikian, semoga sekali lagi semoga materi kuliah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya.